kerabat, teman, dan seluruh yang hadir. Tentunya atas nama pribadi, atas nama istri, atas nama keluarga, kami menghaturkan beribu-ribu terima kasih dari hati kami yang paling dalam. Jazakallah khairan hasiran. Mudah-mudahan Allah membalas ringannya langkah Bapak Ibu, membalas berlipat-lipat doa-doa yang ikhlas dari qalbu Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah juga menempatkan kita pada umat Islam, umat terbaiknya. Ini pengantar pertama saya selama kejadian, jadi mohon maaf kalau mungkin agak terbata-bata. Yang pertama, Bapak Ibu tidak usah khawatir, kami secara batin sudah sangat mengikhlaskan kepergian Ananda Emeril Kang Mumtaz, yang mungkin fotonya ada di kiri saya dan di sana. Ia adalah anak pertama kami yang lahir di tanggal 25 Juni 1999 dan kehilangan kita itu di tanggal 24 Mei 2022 kemarin. Kami sedang berpegangan pada tali keimanan untuk memahami dan untuk beradaptasi terhadap takdir yang sebenarnya sudah terjadwal. Apa yang kami alami pada hakikatnya semua dari kita akan mengalami. Kita akan mengalami berpulangnya orang tua kita, berpulangnya pasangan kita. Kita akan mengalami berpulangnya anak kita, saudara kita, tetangga kita. Hanya kapan, di mana, caranya, itulah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebetulan jadwal itu datang kepada keluarga kami. Ananda Eril ini memang sedang safar, berniat untuk melanjutkan mencari ilmunya, karena harusnya beberapa bulan lagi memang akan wisuda. Dan seperti ayahnya ingin mencari ilmu sejauh-jauhnya, seluas-luas. Itu nawaitu kira-kira. Jadi sedang dalam perjalanan niat sesuai hadis Nabi, kira-kira begitu, untuk mencari ilmu seluas-luasnya dan mencari ilmu sejauh-jauhnya. Kami juga memaknai kehidupan ini adalah perjalanan, bukan tujuan. Dunia ini hanya sementara, dunia ini hanya transit, dunia ini hanya tempat kita lalui, di mana tujuan akhirnya tentulah adalah akhirat yang kekal, abadi, tempat kita hidup selamanya suatu hari nanti. Tentulah dalam perjalanan, semua kisah-kisah perjalanan, kita biasanya melakukan dua hal. Meminta petunjuk jalan dalam perjalanan supaya tidak tersesat. Kalau di dunia pakai Google Map, kalau perjalanan hidup dengan keimanan, kira-kira begitu. Yang kedua, kalau perjalanan tentu butuh bekal. Kalau dalam keduniaan bekalnya adalah makanan. Kalau dalam syariat perjalanan hidup bekalnya adalah amal ibadah kita, kebaikan-kebaikan kita. Itu yang menjadi bekal perjalanan. Dan memaknai umur, Bapak Ibu, dalam pandangan saya ada dua cara. Satu, menilai umur seperti yang biasa kita lakukan.
yaitu dengan umur biologis, berhitung dengan bulan, berhitung dengan tahun. Ada yang menyebut panjang umur karena usia biologisnya bertahun-tahun. Tapi memaknai umur juga dengan seberapa panjang, seberapa luas, seberapa besar kebaikan-kebaikan kita di dunia, itu juga disebut panjang umur. Jadi bisa saja usianya hanya 23 tahun, tapi bagi saya di mata ayahnya ia sangat panjang umur, karena saya menjadi saksi di usia beliahnya memimpin organisasi kemanusiaan, selalu menebarkan kebahagiaan, tidak pernah sedih selama hidupnya, menjadi cahaya dan selalu melindungi setiap orang yang melaluinya. Jadi pada saat peristiwa pun dia melakukan perlindungan kepada ibunya dengan melarang ibunya ikut untuk mengetes dulu dan lain sebagainya. Jadi ya itulah karakter anak kami sampai detik-detiknya pun jiwa menolongnya menyertai akhlak. Itulah kami juga awalnya kaget melihat begitu banyak doa, harapan dimunajatkan baik oleh orang yang dia kenal, justru mayoritas oleh orang-orang yang tidak kenal. Saya tidak berani baca berita bersama keluarga karena sudah fokus mencari. Saya ngintip-ngintip aja gitu ya. Tapi kemanapun saya intip ya beritanya tentang almarhum anak saya yang luar biasa. Akhirnya saya berpikir, mungkinkah doa-doa, pengajian-pengajian sampai dari desa-desa sampai ulama-ulama di Palestina, saya juga kaget mendoakan. Mungkin buah dari bekal tadi yang saya tidak selalu ikut. Mungkin itu buah dari dia malam-malam hujan-hujan bawa bantuan ke duafa-duafa. Mungkin itu buah dari kemuliaan akhlaknya. Mungkin jutaan doa ini juga adalah berkah dari orang-orang yang pernah merasa diselamatkan, dilindunginya ya, dalam keseharian. Kami begini karena kami masih menggunakan logika dunia, bahwa logika dunia mengatakan siapa yang datang duluan ya perginya duluan, siapa yang datangnya belakangan harusnya pulangnya juga belakangan. Tapi rahasia kehidupan tidak matematik. Ini adalah contohnya. Anak saya datang belakangan, tapi berpulangnya terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu memang sangat pedih ya, dan sangat sedih jika mendapati orang tua ditinggalkan anak terlebih dahulu. Kalau istri ditinggal suami itu ada istilahnya, disebut janda. Kalau suami ditinggal istri ada istilahnya, disebut duda. Kalau anak ditinggal ayahnya ada istilahnya, namanya yatim. Kalau anak ditinggal ibunya ada istilahnya, namanya piatu. Tapi kalau orang tua ditinggal anak tidak ada istilah.
tidak ada dalam kamus. Jadi, menunjukkan ya betapa level kehilangannya itu yang tertinggi mungkin seperti yang kami alami. Itu hikmah yang sedang kami hadapi. Istri saya mengatakan anak saya berpulang saat sedang berbahagia. Mungkin itu hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pulang tidak dalam detik-detik bersedih, menit bersedih. Dia pulang dengan dia berada dalam posisi sedang mencari ilmu, dalam posisi sedang berbahagia, ya. Sehingga tentulah kita berharap yang terbaik. Sungai Are itu sungainya beda dengan sungai-sungai di kita. Kalau di kita, sungai itu sumbernya mata air, jadi sudah hangat-hangat, sedingin-dinginnya masih menghangat. Kalau di sana itu sungainya itu datang dari salju es yang cair. Jadi walaupun cuacanya biru panas, itu airnya seperti air kulkas kira-kira. Jadi pas kejadian kami itu terduga ada kram, karena fisiknya itu lebih tinggi dari saya. Di usia yang lagi bagus-bagus badannya, dia juga hobi berenang, punya lisensi menyelam pula kira-kira. Jadi menurut logika fisik harusnya aman-aman saja. Tapi kita kan tidak pernah tahu ya, makanya itu disebut musibah. Dan dalam syariatnya setiap musibah kita harus menyampaikan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak hanya untuk keberpulangan, innalillahi ini untuk setiap musibah yang kita tidak duga ya. Mau musibah kecil, sedang, besar. Nah, jadi kembali lagi kalau ditanya, kami sudah ikhlas ya. Sebagai seorang ayah yang takdirnya pada saat anak berpulang, saya sedang memimpin umat 50 juta manusia, maka tidak mudah bagi saya untuk membagi waktu. Di satu sisi saya ayah dari seorang anak, di sisi lain saya sudah bersumpah mengurusi 50 juta manusia Jawa Barat yang tentunya butuh keputusan-keputusan pemimpin seperti saya. Ya itulah mungkin ujiannya. Seperti kita sekolah, level ujiannya beda-beda. Mungkin ke saya ujiannya soalnya lebih banyak, lebih sulit ya. Makanya doa saya selalu, ya Allah, saya tidak minta dimudahkan urusan hidup saya, tapi saya minta selalu dikuatkan punggung dan bahu saya, karena pasti akan mendapati ujian-ujian yang akan besar lagi. Tapi hati kami menjadi ringan dengan melihat doa-doa yang dialirkan tadi ya, baik yang terekam beritanya maupun yang tidak terlihat, maupun di hati masing-masing yang mungkin terkoneksi karena apa yang kami alami sangat berhubungan mungkin dengan keseharian juga para orang tua kira-kira begitu. Sesuai syariatnya kami berikhtiar, saya tiap hari selama 7 hari jalan kaki 5 kilo, 8 kilo menyusuri sungai itu, berharap bisa segera bertemu. Namun standar hukum di negara itu adalah 7 hari pencarian intensif. Setelah itu pencarian rutin, status hari ini
nanti status hukumnya itu 1 tahun baru dinyatakan sudah tidak eksis lagi atau bagaimana. Tapi secara syariat, karena kita sudah ikhlas, kita melaksanakan apa yang kita laksanakan, melaksanakan sholat gaib. Kalau setelah sholat gaib berkat doa-doa kita ada takdir lain, maka syariat akan mengikuti. Karena sholat gaib ini fardu kifayah, yang artinya adalah doa. Mendoakan itu bisa oleh siapa saja, bisa diwakilkan oleh siapa saja. Jadi kesimpulannya, walaupun kita sudah melakukan seperti ini, proses ikhtiar pencarian itu akan terus kami lakukan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Makanya harapan kami, kalau Bapak Ibu masih ada keikhlasan, kalau masih ingat, teruslah berdoa sampai takdirnya afdol seperti yang kita harapkan, kira-kira. Dan terakhir dari saya, akhirnya saya menyadari bahwa bumi Allah ini sangat luas, jadi tidak perlu merisaukan kita lahir di mana dan kita harus berpulang di mana. Semua itu adalah bumi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak harus dibatasi oleh wilayah politik negara, wilayah paspor dan sebagainya. Dimanapun adalah bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak saya lahir waktu kami juga sedang mengembara, lahir di New York, ya, dalam keadaan sulit dulu. Saya ada masalah dan sebagainya, tapi alhamdulillah bisa lahir dengan selamat dan berpulang di negeri orang yang tadinya asing gitu ya, tapi dengan syariat bahwa semua bukit, gunung, laut, sungai adalah bumi Allah, maka kami pun pada dasarnya tenang, tidak usah memaksakan diri harus bagaimana. Nah, itu mungkin kronologis isi hati kami dan permohonan kami. Dan terakhir, kami mohon maaf atas nama almarhum jika mungkin semasa hidupnya barangkali ada yang berinteraksi, ada hal-hal yang kurang berkenan dari kata, tindakan atau apa. Dengan keikhlasan Bapak Ibu memaafkan, mungkin meringankan, karena sekarang kami meyakini anak kami sudah berada dalam perlindungan pemiliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara terbaiknya, dengan kesolehan dan akhlaknya, dan doa-doa kita insya Allah menjadi penerang dimanapun ia saat ini sedang berada. Saya kira itu. Sekali lagi jazakallah khair katsira atas segala kehadirannya, dan tentunya atas nama keluarga kami mohon dibimbing doa oleh Ustadz Adi Hidayat yang sudah hadir. Mudah-mudahan doa yang dibimbing oleh Al-Ustadz Adi Hidayat bisa meringankan rohnya, jasadnya, dan juga meringankan kami yang sudah ikhlas, seikhlas-ikhlasnya melepas kepergian hamba Allah yang dititipkan kepada kami. Karena pada dasarnya anak kita itu titipan. Pada saat pemiliknya meminta, tentu sebagai tempat penitipan, walaupun berat kita harus ikhlas mengembalikan kepada pemilik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.